Seorang pemuda tinggal bersama ayahnya saja ketika sang ibu meninggal dunia. Namun suatu hari dia mendapati kalau ayahnya telah membawa seorang wanita baru ke dalam rumahnya. Dan ternyata itu adalah mama barunya. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Film dengan judul La Madrastra yang dirilis pada tahun 1974 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang pria kaya dan sukses bernama Marcos datang ke tempat biasanya para lelaki butuh hiburan. Di sana mereka bisa memilih manapun yang mereka suka. Dan kala itu, Marcos ingin sesuatu yang berbeda dan baru. Dia diperkenalkan dengan Mercedes hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang membagongkan. Keesokan harinya, Marcos kembali pulang ke rumahnya yang cukup besar dan luas. Disambut oleh pembantu rumah Marcos, menanyakan kabar anak laki-lakinya yang bernama Daniel. Tapi Daniel kala itu tidak ada di rumah. Sementara itu, Marcos sedang bersama dokter pribadinya untuk mengecekkan kondisi kesehatannya. Lalu tak lama Daniel pulang dan menyambut ayahnya yang baru datang. Marcos sudah lama hidup tanpa pendamping sejak kehilangan istrinya. Jadi dia berbicara dengan pembantu rumahnya kalau dirinya akan melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Mercedes. Pernikahan sudah dilangsungkan di gereja dan disaksikan oleh Daniel dari kejauhan. Mungkin Daniel masih belum bisa melepaskan bayang-bayang sang ibu dan belum bisa merelakan ayahnya menikah lagi dengan orang lain. Beberapa saat kemudian Marcos dan Mercedes datang. Ini pastinya akan merubah kehidupan keluarga mereka. Marcos memperkenalkan Mercedes dengan Daniel, tapi Daniel seolah-olah masih belum bisa menerima kehadiran Mercedes. Namun perlahan-lahan Daniel mulai suka pada Mercedes berada di dalam rumahnya. Dia memanggil Mercedes untuk naik ke kamarnya dan melihat Daniel sedang membersihkan tubuhnya. Ya, beruntungnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Marcos pulang dan terlihat sangat kesakitan. Marcos lalu pingsan di dekat tangga hingga Daniel membantu ayahnya untuk berbaring di dalam kamar. Di sela-sela itu, tangan Daniel dipegang oleh Mercedes. Apakah ini suatu pertanda? Dokter menyarankan pada Marcos untuk beristirahat yang panjang karena kondisinya masih belum stabil. Namun meski begitu, Marcos tetap ingin begituan dengan Mercedes. Ya, meski dalam kondisi yang lemah. Ya, mau tidak mau Mercedes menuruti perkataan Marcos. Sementara Daniel terlihat pusing dan galau berada di dalam kamarnya. Mungkin ini gara-gara Mercedes memegang tangannya tadi. Saking galonya, malam itu dia nggak bisa tidur dan melihat Mercedes berada di dapur. Sepertinya pertempuran sudah selesai. Di sini sebenarnya mungkin bakal terjadi pertempuran kedua, tapi pembantu rumahnya datang dan pada akhirnya tertunda. Di masa tua seperti sekarang ini, Marcos sudah mempersiapkan segalanya, termasuk warisan dan orang yang berhak memegang perusahaannya nanti ketika dia meninggal. Marcos ingin menjelaskan ini pada Mercedes, tapi sebelum itu mereka adu mekanik dulu. Ketika Mercedes bersiap-siap dan kembali, dia melihat Marcos sudah terkapar di lantai dengan mata yang terbuka. Dan tentu saja tidak ada nafas. Marcos dinyatakan meninggal dunia. Sejak meninggalnya Marcos, kini Mercedes yang pegang kendali atas rumah itu, termasuk perusahaan milik Marcos. Namun Daniel juga berhak di dalamnya. Suatu hari Daniel harus pergi untuk menyelesaikan kuliahnya dan berpamitan dengan Mercedes. Mercedes berjanji akan menunggunya. Kini Mercedes menjadi salah satu orang penting di lingkungan perusahaan Marcos. Dia bertemu dengan orang-orang, salah satunya adalah Alvaro. Alvaro ini adalah rekanan bisnisnya Marcos. Dia juga suka melukis. Sejak perkenalan itu, Mercedes menjadi dekat dengan Alvaro. Bahkan Alvaro diundang makan malam di rumah oleh Mercedes. Padahal pembantu rumahnya sudah memperingatkan Mercedes untuk jangan sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah. Namun Mercedes tetap ingin mempersilahkan Alvaro masuk. Awalnya mereka membicarakan masalah bisnis, lalu mereka jalan-jalan di pinggiran hutan, ya sejenak bersantai. Alvaro juga sudah mempersiapkan alat lukis untuk melukis Mercedes. Namun Mercedes ini gak bisa diam, jadi pada akhirnya Alvaro kesulitan.
Dan ujung-ujungnya Alvaro kesal dan malah ngajak begituan Mercedes. Ketika kembali pembantu rumah tangganya melihat Mercedes sedang bercipukan sama Alvaro di mobil. Dan ternyata Daniel sudah kembali ke rumah pada saat itu. Daniel merasa kesal pada Mercedes, berani-beraninya dia membawa seorang pria ke rumahnya. Daniel tidak mau berbicara dengan Mercedes. Justru Daniel datang ke perusahaan ayahnya untuk berbicara dengan Alvaro. Daniel banyak mempelajari tentang Alvaro dan dia tahu kalau Alvaro ini suka dengan melukis. Daniel menawarkan dirinya untuk menjadi model Alvaro sebagai bahan lukisannya. Bahkan sejak saat itu Alvaro mulai menunjukkan sifat aslinya. Kalau dilihat, sepertinya Alvaro ini penyuka sesama jenis. Setelah cukup dekat dengan Alvaro, Daniel mengajak Alvaro untuk makan malam bersama di rumah. Tentu saja ada Mercedes. Ketika Alvaro pulang, Mercedes menyempatkan berbicara dengan Daniel. Mereka membicarakan masalah hubungan mereka. Daniel kesal kenapa Mercedes mendekati Alvaro. Katanya dia berjanji akan menunggunya sampai kembali. Mercedes melakukan itu karena dia merasa Daniel ini masih terlalu muda baginya. Dan sebagai perbandingan, Alvaro adalah contoh pria yang pas menurut dia. Makin kesal, pada akhirnya Daniel memberikan tamparan pada Mercedes. Daniel yakin kalau Alvaro itu bukanlah pilihan yang tepat untuk Mercedes. Bahkan Daniel akan menunjukkan sifat asli dari Alvaro itu sendiri. Suatu hari, Daniel kembali ke rumah Alvaro untuk dilukis dengan polosan. Lalu tak lama Mercedes datang ke sana secara diam-diam. Mercedes melihat Alvaro bersiap menganu Daniel. Ini parah sih. Sehingga membuat Mercedes jadi jijik padanya. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Daniel dan Mercedes. Dan apa yang dibuktikan Daniel ternyata benar. Alvaro yang tidak bisa menanggung malu dan tidak tahu harus berbuat apa, lantas mengakhiri hidupnya bersama dengan lukisan-lukisan itu. Daniel kini sepenuhnya mewarisi perusahaan sang ayah. Sementara pembantu rumahnya memutuskan untuk pergi dan berhenti dari pekerjaannya. Daniel dan Mercedes sudah bisa ketebak. Daniel dan Mercedes kini bebas melakukan apa saja, termasuk begituan. Ya, itulah tadi alur cerita film La Madrastra. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.